Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Indah. Nah, hari ini anak-anak masih semangat kan untuk belajar di rumah? Semangat pagi, yes. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker saat hendak keluar rumah, serta hindari kerumunan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa dulu. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak hari ini memasuki tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, hidup bersih dan sehat. Yuk kita simak pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran yang pertama, anak-anak coba perhatikan gambar. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Nah, kegiatan mereka adalah kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya kan? Nah, misalnya ini, mereka sedang membersihkan rumah mereka. Di mana mereka melakukan kegiatan tersebut? Ada yang di rumah, ada kegiatan hidup bersih di sekolah, kegiatan hidup bersih di tempat bermain, kegiatan hidup bersih di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini anak-anak, kegiatan hidup bersih dan sehat itu di rumah dulu ya. Nah, apa kalian senang bernyanyi saat kegiatan hidup bersih dan sehat di rumah? Jadi kegiatan hidup bersih dan sehat di rumah itu pastinya anak-anak selalu menyanyi juga kan? Iya, apakah kalian senang bernyanyi anak-anak? Nah, bernyanyi itu apa sih? Bernyanyi itu berarti mengeluarkan suara bernada. Setiap orang itu pasti pernah menyanyi, walaupun kadang banyak orang yang bilang, aku nggak bisa bernyanyi. Nah, maksudnya aku nggak bisa bernyanyi itu adalah mungkin mereka belum memahami tentang teknik dalam bernyanyi, gitu ya. Tapi semua orang itu bisa menyanyi. Itu walaupun kemampuan tiap orang itu berbeda-beda. Kadang ada yang masuk kategori suara sopran, alto, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak dalam bernyanyi itu ada nada yang dinyanyikan panjang dan ada nada yang dinyanyikan pendek. Paham ya? Nah, pada panjang dan pendeknya nada itu dapat dihitung dengan adanya ketukan. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan apa? Ketukan. Pintar. Lalu, cara membaca notasi angka. Ini caranya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi angka 1 dibaca do, angka 2 dibaca re, angka 3 dibaca mi, angka 4 dibaca fa, angka 5 dibaca sol, angka 6 dibaca la, angka 7 dibaca si. Itu cara membaca notasi angka ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu anak-anak ya, latihan untuk mengambil suara. Oke, Dayu anak yang gemar menyanyi. Ia bernyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Tadi kan mereka sedang membersihkan lingkungan rumahnya. Nah, mereka itu sambil bernyanyi. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya namanya apa tadi anak-anak? Ketukan. Nah, pintar. Ini ada nada-nada yang perlu anak-anak ketahui ya. Nada 1 atau do dibunyikan 1 ketukan. Nada 1 atau do-nya ada 2, terus di atasnya ada garis, masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan. Nada titik lalu ada angka 4. Angka 4 dibaca apa anak-anak? Do, re, mi, fa. Pintar, berarti titik lalu ada fa dibunyikan 2 ketukan. Nada do lalu
ada titik serta 0, di atasnya ada garis, itu 0 itu artinya istirahat ya. Berarti nada do dibunyikan 1,5 ketukan. Karena titik 0 dan di atasnya ada garis, itu setengah ketukan ya. Nada titik 0 lalu ada garis di atas, itu angka 0 merupakan tanda istirahat karena tidak ada notasi angka 0 ya. Angka 0 di atasnya ada garis dibunyikan setengah ketukan. Nada titik lalu ada angka 3 mi, di atasnya ada garis dibunyikan selama setengah ketukan juga. Anak-anak nanti tolong pelajari kembali tentang nada ya. Ada nada do, ada nada mi, ada nada fa, dan lain sebagainya. Ada nada-nada yang di atasnya ada garis, itu berapa ketukan, dan lain sebagainya. Anak-anak nanti tolong pelajari kembali ya. Nah, ini Dayu itu gemar menyanyi. Dia akan menyanyikan lagu Membuang Sampah dengan birama 2/4. Lagu tersebut ciptaannya Ate Mahmud. Nah, birama 2/4 maksudnya apa? Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Setiap birama ada 2 ketukan, gitu maksudnya birama 2/4, gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang waktunya Dayu untuk menyanyikan lagu Membuang Sampah dengan birama 2/4 dengan tiap ketukan itu 2. Oke, anak-anak perhatikan ya lagunya. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Lagi ya. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Simak ya. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Anak-anak bisa ya nanti untuk mempraktekkan nyanyi. Oke, pada lagu Membuang Sampah itu maksudnya isi syair tersebut adalah mengajak kita untuk menjaga kebersihan dengan menyapu dan membuang sampah di tempatnya. Anak-anak wajib nih untuk melakukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, ada percakapan, anak-anak tolong simak ya. Apa yang sedang kamu lakukan, Semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, Semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Nah, dari percakapan tadi, coba anak-anak jawab pertanyaan ya. Apa isi percakapan antara lebah dan semut? Ayo, coba apa anak-anak? Buku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pinter. Isi percakapan lebah dan semut di atas adalah membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah. Pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan tersebut? Coba anak-anak, kesimpulannya bagaimana? Nah, pinter.
Kesimpulan dari percakapan tersebut adalah menjaga kebersihan rumah merupakan hal yang sangat penting. Rumah yang bersih dan rapi akan terhindar dari penyakit gitu. Oke, selanjutnya anak-anak ini nanti tolong pasangkan arti kata dari 3 kata tersebut ya. Ada kata bersih, sehat, dan rapi. Di sebelah kanan itu ada arti dari kata-kata yang ada di sebelah kiri. Misalnya bersih. Arti dari kata bersih itu apa anak-anak? Coba anak-anak jawab dulu, pilih salah satu. 1, 2, 3. Jawaban anak-anak apa? Nah, jawaban yang tepat itu adalah bebas dari kotoran. Yang jawabannya tadi anak-anak menjawab yang bebas dari kotoran, berarti anak-anak memang pintar. Oke, sekarang selanjutnya ada kata sehat. Sehat itu artinya apa anak-anak? Coba anak-anak jawab ya. Bu Guru hitung lagi nih sampai 3. 1, 2, 3. Sehat artinya adalah bebas dari penyakit, pintar. Dan yang terakhir berarti jawabannya adalah teratur dengan baik, rapi. Itu ya, teratur baik, teratur, rapi. Artinya itu rapi adalah teratur, pintar. Jadi bersih itu bebas dari kotoran, sehat itu bebas dari penyakit, rapi itu teratur. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya ada bacaan yang berjudul Rumah yang Bersih Menyehatkan. Disimak ya. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Jadi ada ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat. Nah, oke, tadi kan ada rumah bersih dan sehat seperti ini. Misalnya ya mereka sedang melakukan kegiatan hidup bersih dan sehat di rumah. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah mengelap kaca, mengepel lantai, mengelap meja, dan membersihkan rak. Masing-masing mereka bergotong royong membersihkan rumah dan dibagi tugasnya. Ada ayah yang mengelap kaca, ibu mengepel lantai, adik Dayu mengelap meja, dan Dayu membersihkan rak. Lalu apa saja alat yang mereka gunakan anak-anak? Pinter, ada kain pel, kain lap, serbet, ember, dan kemoceng. Apakah alat-alat tersebut itu anak-anak miliki di rumah? Ada sapu, kemoceng, kain pel, kain lap, ember, serbet, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak punya? Pasti punya. Kenapa punya? Karena itu merupakan salah satu contoh dari alat yang digunakan untuk membersihkan rumah. Jadi pastinya anak-anak punya. Jadi tolong mulai hari ini anak-anak belajar untuk membantu bapak ibu di rumah membersihkan dan menjaga kebersihan rumah ya. Bisa untuk mengepel, menyapu lantai, membersihkan meja, mengelap kaca, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tadi itu kan ada barang-barang atau benda-benda yang ada di rumah. Ini ada benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, ada roda, ada pizza, ada mangkuk, ada kue, ada gelas, ada cincin, dan lain sebagainya. Ada uang juga. Terus sekarang ini benda yang berbentuk persegi. Persegi ada jam, ada kalender, ada kertas, ada buku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu ada benda yang berbentuk persegi panjang. Ada penghapus, ada kardus, ada almari, ada rak, ada kulkas, dan lain sebagainya. Sekarang adalah benda yang berbentuk segitiga. Ada segitiga penggaris. Penggaris itu ada yang membatas jalan, ada atap rumah, ada kue, ada hanger, ada kertas, ada biliar, dan lain sebagainya. Ini adalah benda yang berbentuk segitiga. Selanjutnya, ini adalah alat atau salah satu alat kebersihan. Apa anak-anak? Nah, pintar, itu adalah keset. Bentuknya adalah
persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Karena panjangnya berbeda-beda. Ada dua sisi yang berhadapan sama panjang. Ini panjangnya sama yang berhadapan. Antara ini dengan ini juga sama, tetapi antara panjang dan lebarnya ini berbeda gitu. Dan ini adalah alat yang namanya serbet. Pasti anak-anak tahu. Serbet itu bentuknya adalah persegi. Kenapa persegi? Karena semua sisinya sama panjang. Kalau ini berbeda panjangnya, jadi namanya persegi panjang. Sedangkan yang ini adalah persegi, semua sisi sama panjang. Gambar apa yang kamu amati di atas? Tahukah kamu bentuk setiap benda itu? Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ruas garis atau namanya sisi. Jadi persegi panjang ada 4 ruas garis. Persegi ada 4 ruas garis. Nah, yuk kita simak pembelajaran tentang bangun datar. Disimak baik-baik ya. Bangun datar yang pertama adalah persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Ada dua sisi yang berhadapan sama panjang. Ini sama dengan ini kan panjangnya. Ini sebelah sini sama dengan ini. Nah, ruas garis itu adalah artinya garisnya itu ada berapa sih? Nah, coba ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ruas garis atau sisinya persegi panjang ada 4. Ini adalah ruas garis. Selanjutnya ada bangun persegi. Nah, bangun persegi ruas garisnya dihitung 1, 2, 3, 4 juga. Kenapa 4? Ya memang karena ada 4 ruas garis atau ada 4 sisi. Sisi yang berhadapan sama panjang ini namanya persegi. Nah, jumlah ruas garis atau sisinya ada 4 seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bangun segitiga. Nih, bangun segitiga. Nah, bangun segitiga memiliki ruas garis berapa? Dihitung 1, 2, 3. Berarti ruas garis atau sisi segitiga ada 3. Seperti ini ruas garis itu sisinya. Selanjutnya jajar genjang. Ini namanya jajar genjang ya. Nah, jajar genjang ini ada berapa ruas garisnya? Dihitung 1, 2, 3, 4. Jajar genjang memiliki ruas garis atau sisi jumlahnya 4. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat itu seperti ini ya. Ini namanya bangun belah ketupat. Ruas garisnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis atau sisi pada belah ketupat. Selanjutnya ada bangun trapesium. Trapesium seperti ini bangunnya, namanya trapesium ya. Ada berapa nih? Dihitung ruas garisnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis pada bangun trapesium. Selanjutnya ada bangun lingkaran. Nah, ini kan namanya lingkaran. Lingkaran ada berapa ruas garis atau sisinya anak-anak? Mana ya? Nah, ini ada 1 ruas garis atau sisi yang melingkar gitu. Lanjut lagi ada layang-layang. Layang-layang bangunnya seperti ini. Ada berapa ruas garisnya? Dihitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis atau sisi. Sisi itu garis yang membentuk benda tersebut. Oke, selanjutnya setelah anak-anak mempelajari tema 4 subtema 1 pembelajaran 1, anak-anak mendapatkan tugas nih. Tugasnya nomor 1, kerjakan soal sesuai percakapan lebah dan semut pada halaman 6 nomor 1 sampai 5. Yang kedua, kerjakan soal halaman 11 nomor 1 sampai 5 juga ya. Anak-anak jangan lupa untuk disertai dengan gambarnya. Gunakan penggaris supaya lebih rapi. Yang ketiga, sebutkan pola hidup bersih dan sehat di rumahmu. Nah, dari tugas-tugas ini tolong anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan mandiri, dengan tanggung jawab. Dan ingat, jangan diajari oleh bapak atau ibu. Maksudnya tidak boleh dikerjakan oleh orang tua. Orang tua boleh membantu tapi tidak untuk dikerjakan orang tua semua ya. Orang tua hanya membimbing kalian. Kalian wajib mengerjakannya sendiri supaya lebih mandiri. Semangat mengerjakan tugas anak-anak hebat kelas 2. Semoga anak-anak menjadi anak yang sukses. Terima kasih sudah menyaksikan video Bu Guru hari ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Bu Guru akhiri.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.